مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة والقبول بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala la haula wala quwata illa billah. Salamati dinina wa dunyana wa akhrana bi nati du'al qabul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid al-Min Basal Malik al-Malik Hasan wa Sayyid Muhammad Sayyid Ali Basal. Wa lil imam Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad Hasan Husain. Ahmad al-Mijad wa Ahmad Salim wafurah masya Allah fillahu ma yarhamuhum wa darajatin fil jannah wa fa'na bihim asrun anwarihi wa ulumihi wa nafahati fid din wa dunal akhirah bi suratul Fatihah. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, at-targhibu fil wudu wa fi isbaghi wa italatil ghurri wa ma yuqalu ba'dal wudu. Bab tentang anjuran pelaksanaan wudu dan menyempurnakan serta melebihkan batas wudu dan anjuran tentang doa setelah wudu. Qala Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai sikut, kemudian usaplah kepalamu dan kakimu sampai mata kaki. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, Quran surat Al-Maidah ayat 6 ini menjelaskan tentang bagaimana cara kita berwudu. Apa fardu-fardunya wudu? Di sini jelas sekali disebutkan bahwa fardunya wudu adalah membasuh wajah. Kemudian membasuh wajah, terus membasuh tangan sampai sikut dan mengusap kepala, artinya kulit kepala bukan rambutnya, kulit kepalanya, artinya harus sampai pada kulit kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai mata kaki atau sampai polok. Inilah fardu-fardunya wudu berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 6. Dan para ulama merumuskan lebih terperinci lagi dengan dasar-dasar innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sehingga setiap pelaksanaan ibadah harus dibarengi dengan niat ya. Oleh sebab itu imam-imam mujtahid kita memasukkan niat sebagai salah satu rukunnya. Jadi yang pertama niat, terus membasuh wajah, kemudian tangan, sebagian kepala dan kaki, serta untuk mazhab Syafi'i berdasarkan apa yang disampaikan dalam Quran ini, maka beliau menambahi rukun dengan at-tartib, tertib, urut. Walaupun ada mazhab lain yang tidak memasukkan tertib sebagai rukunnya. Jadi walaupun tidak tertib tidak apa-apa, tapi
Menurut Imam Syafi'i, melihat dari konteks Quran surat Al-Maidah yang menjelaskan secara urut setelah wajah, tangan, kepala, terus kaki, maka urut ini sebagai rukunnya. Ya, kita sebagai pengikut, ya kita ikuti saja ya. Kita mengambil yang mazhab Syafi'i untuk lebih berhati-hati dengan menempatkan rukun urut sebagai rukun. Jadi berapa rukunnya? Niat ini dilaksanakan ketika membasuh wajah. An-niat indal ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Sehingga kalau kita memahami niat itu ketika membasuh wajah, berarti niat ini bukan pelafalan ya. Niat ini bukan pelafalan. Kita kan sering ketika mau wudu mengucapkan atau melafalkan talafut ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala ya, pelafalan itu belum niat, itu masih menuntun, menata. Makanya talafut sendiri di dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan, anjuran bukan wajib. Sehingga kalau kita melihat ada saudara-saudara kita sama muslim yang tidak pakai nawaitul wudu'a, ya jangan kita serta-merta langsung menyalahkan, gak niat iki lho, ndak. Karena an-niat itu qasdu syai'. Niat itu adalah menyengaja sesuatu. Perbuatan yang disengaja, ketika kita melakukan sesuatu dan kita sengaja, otomatis kita tahu apa yang kita lakukan, tujuannya, maksudnya, berarti kita sudah dianggap melaksanakan niat. Oleh sebab itu kata ulama-ulama mujtahid kita, wa mahalluha fil qalbi, niat itu tempatnya ada di dalam hati ya. Termasuk ketika kita sholat, kita tidak mengucapkan usolli fardhul maghribi, tidak apa-apa. Yang penting kan niat kita. Yang penting kita niat, artinya kita waktu melaksanakan, awal melaksanakan, ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, kita ini sadar apa yang kita lakukan, itu namanya niat. Ini sering, makanya biasanya orang-orang mazhab Syafi'i terutama di Indonesia ini sering was-was ya. Ya tidak semuanya, terutama yang mungkin kurang ngajinya itu sering was-was kadang. Karena menganggap talafut ini sebagai niat. Jadi gak diucapno rasanya kayak durung niat, durung puas. Padahal talafut ini adalah anjuran ya, supaya untuk ya membantu kita menata hati lah sebelum kita melangkah pada mengawali sebuah ibadah. Jadi kalau niat di dalam sholat tempatnya ketika inda takbiratul ihram ya, ketika wudu inda ghuslil wajhi, ketika kita membasuh wajah ya, ketika membasuh wajah itu kita sudah ya pokoknya sadar iki wudu, aku iki wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu ini fardu. Jadi kita sadar itu namanya niat. Ya. Ini benar ya, ini harus benar-benar paham tentang niat ini. Ini sebuah contoh saja, ya. Ini. Kalau saya seperti ini tidak niat nih. Karena kesenggol. Tapi kalau saya seperti ini niat namanya. Walaupun saya tidak perlu nawaitu namplek topi supaya mencelat lillahi ta'ala, masih gak ngono lho, jadi ngene yo niat. Karena sudah di hati kita sudah, aku anjene niat iki, cek mencelat gitu loh. Ya kan? Paham enggak? Masa dikene gak paham, wis kadung di sampai topi mencelat kabeh ini gak pahamnya. Jadi itu namanya niat gitu loh. Karena niat itu sengaja. Sengaja itu adalah niat. Kayak awawan biyen sik cilik balangi pelemi tonggo misalnya. Nawa itu balang pelem gawe rujaan nilai ta'ala, masih gak kadek ngono, ya itu jenis niat. Karena sudah di otak kita sudah ada itu. Apa yang kita lakukan dengan tujuan apa itu sudah ada dalam otak kita. Itu namanya niat. Jadi kesadaran akan melakukan sesuatu itu disebut niat. Walaupun untuk menata supaya ini mazhab Syafi'i itu talafut noto nawaitul wudu'a atau usolli fardhu. Noto hati supaya waktu pertama kali ini mantep gitu loh, ndak ada keraguan, mestinya kayak gitu. Ya. Jadi niat ini
Seperti itu ya. Terus indal wasul waji. Jadi bukan membaca dalam hati lo ya. Kalau membaca dalam hati, kita pas gini terus dijurati nih. Nah, itu ya kesuwen gitu loh. Makanya itu diucapkan di awal saja, wis langsung wis tidak ada masalah. Sekian seperdetik itu kita sudah sadar akan apa yang kita lakukan, itu namanya niat. Ya. Sudah. Terus membasuh wajah. Ya, membasuh wajah ini kita harus tahu batasnya. Batas atas itu batasnya adalah tempat tumbuhnya rambut secara umum ya, secara umum. Jadi kalau ada orang buta ya biyen kan tahu rambutnya ndek kene ya ndek kene iki batese. Bukan tempat awal tumbuhnya rambut terus wong buta terus mundak batasnya wajah ndek kene ya ndak. Kan batake buta kan ndek kene misalnya. Ini kan ndak ada rambut. Berarti kalau gitu batasnya wajah kan bertambah. Ndak ya tetap di sini. Ya yang dulu itu. Ya, yang dulu itu ya dikira-kira. Terus ininya dari telinga ke telinga. Iki kene sampai habisnya janggut ini loh ya. Jadi pok-pokan janggut. Jangan sampai di sini tok. Ini berarti kurang kalau ini. Ini sampai batasnya sampai enteke janggut. Jadi harus seperti ini. Nah, terus ini antara dari telinga ke telinga ini. Awal telinga ini menunjukkan batas dari kanan kirinya. Ini penting ya, batas-batas harus ngerti kita. Kenapa? Karena ini rukun. Kalau rukunnya misalnya kita ada yang kurang, misalnya wudu mek ini tok. Ininya masih belum, ininya tidak basah. Berarti wajah ini tidak sah. Padahal wajah ini rukun, akhirnya semuanya tidak sah gitu loh. Walaupun kurang mek sak menit tok iki gak sah wudu. Kalau tidak sahnya wudu, otomatis sholatnya juga tidak sah, karena sholat itu syarat sahnya salah satunya adalah suci dari hadas kecil yang dihilangkan dengan wudu. Jadi harus tahu batasnya. Di atas mulai tempat tumbuhnya rambut secara umum sampai habisnya dagu. Terus ini kanan kiri sudah. Terus tangan di sini disebutkan juga ya. Ilal marofik ay ma'aha kama warada fi sunnah. Maksudnya ilal marofik sampai siku itu adalah ma'aha bersama sikunya. Jadi siku ini termasuk bagian. Jadi siku harus kena air, harus terkena air siku ini. Makanya kalau ada pakaian model saiki kan jangkis juga kadang-kadang gak nutut ya. Nah ini lebih baik dilepas kalau mau wudu. Jangan perkara eman pakaiane akhirnya ndak sah wudunya karena sikote gak kena. Nah, ini harus diperhatikan batas-batasnya ini. Jadi ilal marofik ai ma'aha, ma'al marofik. Ya. Wamsahu biruusikum di sini mengusap sebagian kepala. Jadi mengusap ini berarti dia tidak mengalirkan air di kepala. Beda dengan ghusl. Ghusl itu harus ada mengalirkan air di bagiannya. Tapi kalau wamsahu, masah itu mengusap. Mengusap itu berarti kita ambil air, ada air di tangan kita, air dengan kita terus kita usap. Nah ini mengusap namanya. Tidak sampai dikelucur. Beda dengan wajah. Ghuslul wajhi harus ada air yang teralir, airnya mengalir, ya kan? Dijogok di ini, terus disampaikan terus airnya mengalir. Nah itu ghusl. Kalau mengusap itu air di tangan terus diusapkan, termasuk mengusap telinga. Nah air diambil di tangan terus diusapkan. Nah, itu perbedaannya ya. Oh ya, jadi gini ya, sebagian kepala. Kalau Imam Syafi'i sebagian kepala itu rukunnya. Nanti yang untuk seluruh kepala itu masuk sunnah. Di sini, nah itu masuk sunnah. Ya, baik, tidak apa-apa. Kepingin menyempurnakan, makanya ini masuk nanti isbagul wudhu, menyempurnakan wudhu itu dengan sunnah-sunnahnya. Nanti akan saya sebutkan sunnah-sunnahnya ya. Di kitab ini ada kitab Kifayatul Akhyar, di sini kitab termasuk salah satu kitab rujukan untuk fikih mazhab Syafi'i. Sebagian kepala di sini, boleh di depan, boleh di belakang, pokoknya sebagian dari kulit kepala. Mau di pinggir, di buri, di kene, tengah atau di sini.
Tidak apa-apa, terserah ya, karena sebagian. Terus wa arjulakum ilal ka'bain. Ilal ka'bain ai ma'ahuma kadzalik. Jadi dua kaki sampai pada mata kaki polok ya. Al-ka'bain itu adalah al-adman ad-dhahiran fi kulli rijlin. Jadi ada tulang yang menonjol di setiap kaki. Inda mafsilisat wal qadam, yaitu sambungan atau apa ini ya namanya, antara tulang betis sama tulang telapak ya. Jadi kan kalau kita lihat anatominya itu ya, itu tulang kaki ya, tulang kaki, tulang betis, terus ono poloke, terus baru ini adalah tulang apa, tulang telapak ya. Ya isikulah ro kabeh polok wis gak usah terangno, padha duwene ya. Ya. Wis pokoknya itu ya. Inilah apa? Rukun-rukunnya wudu atau fardunya wudu. Dan tertib itu artinya berurutan, wajah, kaki, tangan, ngusap kepala dan kaki. Itu urutannya. Lah di sela-sela itu boleh dimasuki sunnah. Jadi sunnah itu boleh seperti kita di telinga kan biasanya setelah kepala terus telinga. Ini tidak merusak urutan. Yang pasti rukunnya ini tidak boleh saling mendahului. Jadi tertib itu rukunnya ini tidak boleh saling mendahului. Wajah, tangan, kepala, kaki. Tidak boleh misalnya, oh saya kepala dulu, baru kaki, terus wajah, terus itu di random tidak boleh. Jadi diurut. Ya harus tertib, itu namanya tertib, itu semacam itu. Sudah, yang penting ini tahu fardunya. Kalau sudah tahu fardunya berarti selain itu semuanya sunnah. Jadi selain itu sunnah. Nanti kita akan tahu. Ya kita insya Allah sudah tahu semualah. Oh berarti kok kemu itu termasuk sunnah. Terus membersihkan hidung, nyedot irung itu termasuk sunnah dan lain sebagainya itu termasuk sunnah. Karena yang fardu cuma ini tok. Artinya apa sih pentingnya kita tahu fardu? Gini ya, satu saat mungkin kita akan mengalami satu kondisi yang air ini terbatas. Ono banyu mek air mineral sing 2 liter misalnya. Terus digawe wudu papat. Ya apa ini? Lah disinilah ilmu kita tentang fardu dan sunnah itu muncul. Saat seperti itu, wis gak usah mikir sunnah, sing fardu tok ae pokoke sah. Jadi sing fardu tok is wajah, itu pun sekali, karena 3 kali itu sunnah. Sekali roto wis mari, iki roto wis mari, iki roto wis mari, terus set sepisan tok, iki sepisan tok mari. Ojo banyu karek sak botol sing durung wudu wong 4 cuk kemu sik pas-paset, ya entek gawe wong siji, sing liyane gak wudu akhire. Nah, ini kan ilmunya kan di sini nanti. Kalau kita tahu tentang apa fardu-fardunya itu pasti saya sering mengalami itu. Waduh iki apa iki banyu mek sak menit tok iki sing durung wudu wong pira wis saya wis dijokok sunah tok ae apa dijokok fardune tok wis mari wis pokoke sah mari wis kok usah kathik ping 3 wis pisan tok sret wis cukup mari sing liyane akhirnya air yang sedikit itu bisa cukup untuk wudunya orang banyak. Nah ini di sini kebijaksanaan kita di sini nanti. Sudah. Kemudian ini perlu saya bacakan juga tentang bagaimana wudu ini merupakan salah satu kemuliaan, salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di sini wa minasyarafil ladzi adkharahu Allah taala li hadhil ummah ma'adahu Allah minas sawabil jalil minas sawabil jazil wa fadlil jamil alal wudu. Salah satu limpahan, salah satu cucuran kemuliaan Allah Subhanahu wa taala
kepada umat Nabi Muhammad ini adalah apa yang dijanjikan oleh Allah SWT dari pahala-pahala yang sangat melimpah, pahala yang sangat banyak, dan anugerah atau fadil atau kelebihan yang sangat besar dari wudu. Ya. Salah satunya disebutkan di sini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat." Tidakkah engkau mau aku beri petunjuk tentang apa yang menjadikan Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat dengannya? Qalu, para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Qala, maka Rasulullah menjawab, "Isbahul wudu alal makari." Sempurnakan wudumu walaupun kamu tidak suka, walaupun kamu berat. Ya mungkin pas adem-ademi, mungkin pas rodok gak enak awak, dikongkon menyempurnakan wudu kan berat. Ya. Ayo menyempurnakan wudu di sini yaitu ya'ti bi furudi wa sunnati, yaitu melaksanakan wudu dengan fardu-fardunya dan dengan sunnah-sunnahnya. Nah, ini karena menyebut sunnah, saya bacakan sedikit sunnah-sunnahnya wudu. Faslun wa sunanuhu asyru khisalin. Sunnahnya wudu ada 10 di sini disebutkan. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillah. Dengan syarat tempatnya bukan tempat buang kotoran. Misalnya kita wudu di dalam WC misalnya, seperti di kamar mandi kita ono WC ini, terus kita wudhu di dalam, ini tidak dianjurkan membaca bismillah dengan jahar, cukup dengan hati bismillahnya. Ya. Kalau di tempat wudhu, khusus tempat wudhu tidak apa-apa kan, itu berarti kan bukan untuk buang kotoran ya, itu untuk buat wudhu kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kita sedikit keraskan tidak apa-apa, atau kita lafalkan secara jelas tidak masalah. Terus yang kedua wa ghuslul kaffain qabla idkhalihal ina, mencuci kedua tangan, membersihkan kedua tangan sebelum memasukkan ke wadah. Dulu biasanya kita wudu kalau di masjid-masjid itu ada jedengan atau belumbangan. Nah itu sebelum kita masuk, kan wudunya kan biasanya langsung ya, langsung ada yang. Tapi sekarang kayaknya enggak juga ya, sekarang rata-rata pakai keran ya. Ya, tapi tetap sunnah sebelum kita memulainya itu membasuh tangan supaya bersih dulu. Ya. Terus wal madmadoh, madmadoh itu berkumur, ini juga sunnah. Wal istinsyak, menghirup air ke hidung dan mengeluarkan kembali. Terus wastiaba ar-ra'si bil mashi, lah ini tadi meratakan usapan kepala. Ya, jadi ini air terus biasanya gini. Ya. Nah, ini merata ini. Sambil air lagi 3 kali. Nah, ini merata airnya. Itu sunnah. Terus wa mashul udunain, mengusap 2 telinga. Biasanya kita ambil air di sini, ya, terus jari telunjuk kita masukkan, terus jari ya, jari ibu jari kita putar, ya, kita usapkan ke bagian belakang. Kalau kita mengambil airnya semuanya, ini berarti masih ada air suci, kita genapi dengan ini. Jadi gini, ini kan masih suci yang ini ya, yang kita pakai yang ini tok kan. Sret. Nah, ini itu sunnah. Terus wa takhlilul lihya al-kassah, menyela-nyela jenggot yang tebal. Jenggotnya kayak cenggereng kuta ya gak apa-apa masih. Tapi enggak apa-apa ya, sela-sela ya. Kayak oleh sunnah ya. Wa takhlilu asabi'il yadan wa rijalan, dan menyela-nyela sela-sela jari tangan dan jari kaki. Wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Wa taharatu salasan, bersesuci dengan 3 kali itu sunnah.
Wal mualah bersambung, itu juga sunnah, bersambung. Artinya bersambung itu ya mulai awal sampai selesai, sudah tidak ada terputus dengan kegiatan yang lain. Berarti boleh diputus. Misalnya kita mau wudu, kait wudu ini ono tamu misalnya. Nah, kita baru wajah ono tamu, kita nemoni tamu. Tamu pulang, walaupun ini sudah kering, tidak apa-apa diteruskan. Terus tangan. Sekait tangan ono tamu meneh, nemoni tamu meneh. Sampai garing, kait. Assalamualaikum loh tamu meneh gini. Tidak apa, dicicil, disela-selain tidak apa-apa. Cuma kita tidak mendapatkan kesunahan. Cuma boleh gitu loh. Lah ini nanti ilmu semacam ini nanti juga bisa dimanfaatkan. Misalnya kita waktu dek kene ono banyu titik wudu, sik kait wajah, dek kono ono banyu meneh. Tidak apa-apa, putus-putus ketemu ngobrol dhisik ambek wong, walaupun sampai kering tidak masalah. Asalkan tidak batal lo ya. Kalau ini kering terus ngentut ya wis gak ono meneh urusan wis buyar iku wis ya mulai awal gitu ya. Jadi ini kalau tidak terjadi pembatalan berarti bisa dicicil bisa. Itu namanya mualah. Dan tiga kali itu sunnah. Makanya di sini kalau kita tahu sunnah ketika air terbatas maka kita tidak perlu tiga kali karena air ini bisa digunakan untuk yang lain, untuk wudhu yang lain, terutama di masjid-masjid yang memang di situ daerah yang airnya itu kurang, iki banyu iki tuku lah. Ini kalau bisa sudah kita tidak usah berpikir tiga kali karena lebih utama kita menghemat air karena di sini airnya mahal, karena di sini air ini tidak gampang. Kan ada ya daerah-daerah yang kering, yang airnya nunggu tada hujan lah. Ini kita tidak boleh berlebihan. Bahkan di kasus semacam itu ketika kita lebih dari 3 kali haram itu dosa. Hati-hati itu ya. Kita yang biasa berlimpah airnya terus ke daerah yang air sedikit terus digawe model koyo di omah rodok setengah gua-gua itu jadi haram, itu jadi dosa. Sehingga harus hati-hati, benar-benar harus hati-hati dalam penggunaan air ini. Inilah sunnah-sunnah wudu. Ada tambahan lagi, ada yang mengatakan mengusap tengkuk ini ya, leher bagian belakang ini juga termasuk sunnah. Terus membaca di setiap bagian fardunya wudu atau setiap bagian. Kita sudah pernah mempelajari itu ya di kitab Bidayatul Hidayah. Al-Imam Al-Ghazali kan gitu kan ya, wajah, mari wajah ndonga khusus untuk wajah, mau tangan, terus ndonga, terus kepala dongo, telinga dongo, itu boleh ya, berdoa di setiap ya. Dan kita sudah mempelajari walaupun insyaallah durung sing nglakoni insyaallah ya. Kesuwen jare. Tapi kan lumayan wis tahu mempelajari ya. Paling tidak kita sudah punya wawasan, ketika ada orang melakukan itu kita tahu, oh iku ana iku kitabe, oh iku ana dasare. Minimal iku. Cek gak gampang ngilokno wong karena kita sudah tahu dasarnya, walaupun saman ngerti aku tahu mempelajari, gak ngelakoni enggak lah ya wis kapok. Kan untuk menambah wawasan lumayan ini. Sudah. Itu sunnah-sunnahnya wudu ya. Saya bacakan di sini fadilahnya wudu ya. Disebutkan qala Rasulullah SAW dari hadis yang dikatakan oleh Imam Muslim, jadi hadisnya sahih ini. Man tawaddo'a wa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, artinya memperbagus wudu ini menyempurnakan dengan sunnah-sunnahnya, kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruju min tahti adfarih ya. Maka keluar dari jasadnya seluruh khotoyah, dosa-dosanya sampai keluar dari ujung-ujung jarinya ya. Makanya kan ulama-ulama kita menganjurkan kalau wudu ojo diandui, jangan netes, karena netes itu bareng ambek netes bersamaan dengan menetesnya keluarnya dosa-dosa kita dari seluruh tubuh kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga hadis riwayat Imam Muslim, idza tawaddu'al abdul muslim, jika seorang hamba muslim berwudu,
awil mu'min atau mukmin fa ghassala wajhahu, kemudian maka dia membasuh wajahnya. Kharaja min wajhi kulli khati'atin nadara ilaiha bi ainihi ma'al ma'i au ma'akhiri qatril ma'. Keluarlah dari wajahnya dosa-dosa, kesalahan-kesalahannya, termasuk dari dosa-dosa mata kita, dosa-dosa wajah kita ini keluar semuanya. Sampai ma'al ma'i au ma'akhiri qatril ma', sampai tetesan air yang terakhir. Faida ghassala yadain, dan ketika dia membasuh tangannya, kharaja min yadai kulli khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i au ma'akhiri qatril ma'i. Ketika dia membasuh tangan akan keluar seluruh dosa-dosanya yang pernah diperbuat oleh tangannya ini sampai tetesan terakhir tangan itu. Faida ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma'i au ma'akhiri qatil ma'. Ketika membasuh kaki, keluarlah dosa-dosa dari semua langkah-langkah yang pernah dia gunakan untuk berjalan, untuk bermaksiat. Itu akan semuanya keluar dari kaki-kaki sampai ma'akhiri qatril ma', sampai tetes yang terakhir. Hatta yakhruja nakiyan minadz-dzunub, sampai dia benar-benar nakiyan itu bersih, kosong dari dosa-dosanya. Makanya ini wudu ini merupakan rahmat dari Allah SWT kepada kita yang banyak dosanya ini. Dengan wudu saja, wudu yang didasari dengan keimanan, wudu yang didasari dengan kesungguhan, kita tahu fardunya wudu, kita laksanakan dengan baik. Dari wudu saja sudah kita mendapatkan banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama kita wudu wajah kita, di sini kan ada dosa mata, ada dosa hidung, mungkin penciuman, ada dosa mulut kita, ini dikeluarkan oleh Allah SWT dengan wudu ini. Hadis riwayat Imam Muslim, sahih hadisnya, tidak usah khawatir. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan juga wa fi riwayatin an Amru bin Abbas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayumatmidu wa yastanshiku fayantasiru illa kharrat khotaya wajhi wa fi khayashimihi. Ini juga senada lah ini ya, senada. Ketika orang berwudu kemudian berkumur, beristinsyak, terus dikeluarkan menghirup dengan air ke hidungnya, maka ketika itu semuanya Allah akan mengeluarkan dosa-dosa wajahnya sampai bersih. Tsumma idza ghassala al-wajhi kama amarahu Allah illa kharrat khotoya wajhi min atrafi lihyatin ma'al ma', sampai di sela-sela di sela-sela jenggotnya itu pun akan keluar dosa-dosanya. Tsumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqain illa kharrat khotoya yadayhi min anamilihi ma'al ma', sama ini ya. Tangan juga gitu. Tsumma yamsahu ra'sahu, kepala juga illa kharrat khotoya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma'. Semua dari sela-sela kepalanya, rambutnya, semuanya keluar dosa-dosanya, dikeluarkan oleh Allah dosa-dosanya. Tsumma yaghsilu qadamaihi ilal ka'bain, kakinya illa kharrat khotoya rijlaihi min anamili ma'al ma'. Fa in huwa qama fa shalla fa hamidallahu asna alaihi wa majjada billadhi huwa lahu ahlan wa farraha qalbahu lillah illa sarafa min khati'atihi ka hayatihi ka yaumi waladatu ummu. Subhanallah ya. Kemudian diteruskan dengan sholat, ya, dengan sholat dan terus memuji Allah SWT, berhamdalah, memuliakan Allah SWT dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, misalnya dengan alhamdulillah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, semacam itu. Maka disebut di sini sampai digambarkan illang sarafa min khati'atihi ka hayati ka yaumi waladatu ummu. Dia dibebaskan atau dilebur dosa-dosanya seperti kondisi ketika dia masih baru lahir. Ya, sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini kemuliaan umat Nabi Muhammad ini.
Kita syukuri. Makanya kita yang mengaku banyak dosa, nah ini wudune tok iku kudu temenanan. Durung salate wudune tok kudu temenanan karena di sini mengeluarkan. Apalagi ditambah salat, setelah salat kita bertahmid, bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah, maka seperti itu kalau kita lakukan dengan imanan wahtisaban. Ini hadis riwayat Imam Muslim ya ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wis gak usah takon sahih apa enggak wis mbuh. Imam Muslim sahih apa enggak kira-kira. Sahih, Imam Muslim, Imam Bukhari, Muslim ini sahih hadisnya. Artinya hadis ini bisa dipercaya, bukan hadis dhaif yang kita ragukan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sampai digambarkan kayaumi waladadhu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Wa min dzalika annal wudu 'alal makarih yarfa'ud darajat. Ya, seperti yang kita baca ini bahwa wudu dalam kondisi yang kita tidak suka, artinya kita tidak suka dalam kondisi yang berat, mungkin pas adem-ademi, mungkin pas awak rodok greges dikon wudu sing sempurna kan berat kan. Lu itu bisa isbagul wudu alal makari, itu bisa menghapus dosa-dosa dan menaikkan derajat kita. Menaikkan derajat kita di sisi Allah. Di sini maksudnya yu'la bihil maratibi fil jannah, akan dinaikkan derajat kita di surga. Terusannya hadis yang Rasulullah menunjukkan hal-hal yang bisa menghapus dosa-dosa dan menaikkan derajat seorang. Pertama, isbahul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu. Terus wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Jadi memperbanyak langkah ke masjid, artinya ya bukan memperbanyak langkah terus masjid di ngarepe omah sik mubeng-mubeng ae. Ya mbur rek koyo ngono ya. Wong karek nyabrang tok isih mubeng. Lha apa sih memperbanyak langkah jane ngono. Kok toko masjid wis buyar pisan ya. Ya jangan ya. Ya memperbanyak di sini ya maksudnya sering mungkin kita bisa ke masjid. Terus wantidarus shalah ba'da shalah, menunggu antara salat satu ke salat berikutnya. Al-muktsu ba'da ada'il faridah, yaitu tinggal atau berdiam di dalam masjid setelah melaksanakan satu fardu, melaksanakan sholat fardu, hatta yadkhula waktul faridah al-ukhra, sampai masuk waktunya fardu yang berikutnya. Jadi misalnya maghrib gak mulai ngenteni sampai isya mari gak mulai ngenteni sampai subuh. Cari takmir, kon iktikaf mau minggat kon ya. Ya, loh tapi kalau bisa ndak apa-apa itu. Kalau bisa ndak masalah ya. Cuma kan gak mulai perkara mari gegeran mbek bojone lah siji meneh iku ya. Tapi ini menunggu antara sholat berikutnya ke misalnya zuhur, habis zuhur ke asar. Yang mungkin paling sering itu ya maghrib sampai isya. Kalau zuhur, asar itu pas jam kerja ya, pas nyambut gawe. Mungkin tidak bisa, tidak apa-apa ya, sekali-kali kita, atau kalau bisa istiqomah ya misalnya maghrib sampai isya tidak turun dari masjid. Intidarus shalah ba'das shalah itu lah. Fadalikumur ribat, maka itu semuanya wudu ketika dalam kondisi yang tidak menyenangkan tapi menyempurnakan ya, terus memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu antara satu sholat ke sholat berikutnya fardu. Ini sampai Rasulullah digambarkan fadalikumur ribat, seperti orang yang ar-ribat. Ar-ribat di sini disebutkan al-iqamah fit thuhur li jihadil adu, berdiri di garis depan. Ya. As-thuhur itu di bibirnya, hanya di depan ya, di depan musuh untuk menghadapi musuh. Jadi ar-ribat itu misalnya perang itu gini paling ngarep dewi. Jadi resikonya paling tinggi. Itu ar-ribat. Dulu para sahabat itu ketika dibagi sapa sing bagian ngarep, sing ribat sapa, itu rebutan sing njaluk nang ngarep itu. Saya Rasulullah, kepingin sing digene bagian ngarep. Kenapa? Karena kalau bagian depan ini paling besar berpeluang mati syahid. Jadi sahabat itu banyak yang berebut di garis depan.
Sama di sekarang umat Nabi Muhammad kan ngono arek bagi-bagi berkat itu mesti di ngarep dhewe kabeh. Fadzalikumur ribat itu ya. Di garis depan, tapi pas bagi-bagi berkat sampai tumpeng ya. Tapi lumayan, dia kan berarti kan masih punya ribat ya. Masih punya. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur, sampai disebut 3 kali sama Rasulullah. Jadi yang isbahul wudu, yang menyempurnakan wudu, fadzalikumur ribat. Yang kasratul khuta ya, kasratul khuta alal masajid itu juga termasuk fadzalikumur ribat. Terus wantidarus shalah ba'da shalat itu juga fadzalikumur ar-ribat. Semuanya adalah ribat. Artinya di sini ditunjukkan fadzalikumur ribat wa fil asli itu ya. Disebutkan di sini semua seperti isbahul wudu, memperbanyak kasratul huta ilal masajid, terus intadurus shalah ba'da shalat itu pahalanya seperti orang jihad fi sabilillah. Annal muwadhabatu ala thahar was shalah kal jihad fi sabilillah taala. Ini terus saya teruskan. Wa anhu aidan, dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku besok akan dipanggil di hari kiamat atau akan ditengeri, ditandai besok dari kiamat. Umatnya Nabi Muhammad itu hurron muhajjalin ya. Hurron itu bayadun fi wajhil fars, di kepalanya kuda itu biasanya ada putih sing jelirit ya, putih di bathuke. Nah itu namanya hurron ya. Itu namanya hurron atau hurro ya. Terus muhajjalin aslu tahjil bayadun fi qawaim, putih yang ada di kaki itu tahjil. Jadi besok umat Nabi Muhammad itu akan nampak min athari sujud, wajah-wajahnya itu wajah-wajah tanda min asari sujud, min asaril wudu ya, dari jejak-jejaknya wudu itu akan bersinar, jadi ketok seret, wah iki umat Nabi Muhammad itu ketok wajahe morong, tangannya ya kan, telinganya, kakinya, kabeh murup kabeh, pokoknya sing bagian wudu itu murup kabeh ya. Murup sing 100 watt iki sing wudune temenanan, nek sing 50 watt setengah temenanan, nek sing 5 watt ketip nah iki sing wudune setahun pisan iki. Lumayan tapi si ono pokoknya siapapun yang pernah wudu nanti ada cahaya di dalam di bagian-bagian wudu. Ini di sini muhajjalina min asaril wudu, dari jejak-jejaknya wudu. Oleh sebab itu famanistato'a ayyutila hurratahu, barang siapa yang mampu bisa melebihkan batasan wudunya, falyaf'al, maka lakukanlah. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya kalau wudu itu ojo pas-pasan, rodok lebih didik gitulah ya, rodok lebih didik. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma minkum min ahadin yatawaddau fayublihu au fayusbihul wudu thumma yaqulu, barang siapa, ma minkum, tidak seorang pun di antara kalian ya, yang berwudu, fayublihu au fayusbihul wudu, kemudian menyempurnakan wudunya,
Summa yaqulu, kemudian mengucapkan setelah wudu ya, setelah sempurna wudunya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Cuma itu tok bacaannya. Illa futihat lahu abwabul jannati as-samaniyatu yadkhulu min ayyuhasya. Akan dibukakan pintu-pintu surga yang 8 dan dia dipersilakan masuk dari pintu mana saja. Artinya di sini menggambarkan dengan kita wudu kemudian kita bersyahadat setelah wudu itu akan mempermudah kita mendapatkan tiket masuk surga. Ya. Rawahu Muslim wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, wa zadahu fihi, dan ditambahkan di dalamnya, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Saya kira ini semuanya sudah melaksanakan ya setelah wudu terus kita menghadap. Tapi kalau wudunya jadi jeding, metu dhisik teko jeding, metu dari kamar mandi, kalau bisa menghadap kiblat, itu etikanya berdoa ya. Tapi ndak pun juga ndak apa-apa. Bisa menghadap kiblat kita doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada yang namanya lagi wa ja'alni min ibadikas sholihin. Sudah beres. Itu aja kita istiqomahkan, insyaallah. Ini adalah salah satu kemudahan umat Nabi Muhammad untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita benar-benar mempelajari ya syariat-syariat ini ya, sebenarnya banyak sekali media kita untuk masuk surganya Allah. Mungkin ada orang yang di satu sisi ini kurang, tapi di sisi ini dia punya kelebihan. Akhirnya dia masuk surga melalui amalia ini. Ada yang melalui amalia ini, ada yang melalui amalia ini. Jadi banyak amalia untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan putus asa. Wis mungkin salate awak-awakan rodok gak patek anu, ya wis wudune sing temenanan. Wudune sing temenanan lumayan loh ini wudu tok dosa di sepuro, terus dengan ditambahi dengan syahadat setelah kita berwudu, ditambahi dengan kesempatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini apa kelebihan-kelebihan wudu. Ya, insyaallah minggu depan kita masih membahas masalah wudu. Ya, apa yang kelebihan kita menjaga wudu dan seterusnya nanti akan kita bahas lagi insyaallah. Ya. Paling tidak ini bisa kita jadikan satu bahan atau motivasi kita untuk bersungguh-sungguh dalam wudu, dan kita punya keyakinan loh. Ini kan wudune malah temenanan kan, kita wudu malah seneng. Masyaallah, iki wudu iki iso awak iki lambe kakan dosa, moto kakan dosa. Dengan wudu ini kita punya keyakinan bahwa dosa-dosa kita sampai tetesan terakhir dari tangan kita itu membawa dosa-dosa kita keluar dari tubuh kita ya. Sampai digambarkan kalau kita teruskan dengan sholat yang benar, dengan setelah sholat kita memuji Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah, maka di sini digambarkan Allah SWT akan mengembalikan kita, artinya mengampuni dosa-dosa kita kembali seperti kayaumi waladatu ummu, seperti bayi yang baru lahir. Ya kok didelok ae iki dipraktekno insyaallah engko Selasa ngarep lah tak delok kok kaya bayi lucu-lucu ngono kok lene. Berarti tandane wah dilakoni kabeh iki, buktine wis imut-imut kabeh ngono ya. Semoga ada guna dan manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.